Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamma bi kulli sul wa maqbul wa ada sila sya'nil zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah ta'ala yuftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yulaqana kamalal ikhlas wal yakin wa ila arwahi awliya wa syuhada wa salihin wa ila arwahi masyayikhina wa mu'allima wa mu'allimina fid din khususan mu'alim hadal kitab asy-syekh al-alama Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'id 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah wa 'ala niyatin salihah wa 'ala ma nawayna wa 'ala ma nawabi salafuna salih wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzikram al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ayyuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sanjungkan, kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari akhir. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita memasuki bab yang ke-28 dan dilanjut ke-29, yaitu bab tentang babun sitril auratil muslimin. Hari ini kita akan bahas tentang bab menutup kekurangan sama orang muslim. Artinya jangan gosip. Bab ini kita akan bahas tentang bagaimana akhlak etika seorang muslim terhadap orang muslim lainnya, yakni tidak boleh membuka aibnya alias jangan ngegosip. Baiktum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ghairihi amin ya rabbal alamin. Bab satril auratil muslimin. Al-Imam An-Nawawi menghimpun bab ini urutan yang ke-28, yakni terkait tentang menutupi aurat, kekurangan, apalagi keburukan, kejelekan sesama muslim. Kita nggak boleh buka aibnya sesama muslim, sesama teman kita, sesama seperjuangan. Kalau guru sesama guru, kalau ustadz sama ustadz, kalau santri sama santri, munadzom sama munadzom, anggota sama anggota, dilarang ngegosip atau sampai membuka aibnya. Wanahi dan larangan
an isya'atiha. Kalau bahasa sekarang mah memviralkan. Tahu memviralkan? Menyebarluaskan. Ya, ngosip aja nggak boleh, buka aibnya aja nggak boleh, apalagi sampai menyebarluaskan, apalagi sampai memviralkan. Na'udzubillah min. Kenapa ini dilarang? Nanti ada dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, li ghairi daruratin, tanpa ada darurat atau keperluan. Mungkin agar dia yang nyebar berita viral hoax itu biar terkenal, padahal dalam ajaran Islam dilarang menyebarluaskan keburukan orang lain biar viral. Contoh, orang maling diviralin, orang selingkuh diviralin, apalagi orang nyuri diviralin, orang rampok diviralin. Ya, artinya di sini itu kalau bisa maya saling ya, kalau memang di situ kejahatan perlu diviralin, ya mungkin jangan sebut namanya. Oke, tanpa ada keperluan boleh, waspada boleh. Cuma di sini artinya kita dilarang, diperintahkan oleh Allah tidak boleh ngegosip, buka aib sesama muslim. Oke, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait kita dilarang membuka aib sesama muslim, kita dilarang menggosip kejelekan orang lain, kita dilarang memviralkan kejelekan orang lain tanpa ada sebab perluan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, yang demen tahu demen, suka, resep, antasyi'ah, menyebarluaskan, memviralkan berita, al-fahishatu, berita jelek, keji, berita keji, fil ladzina, atas orang-orang amanu yang beriman. Nih kerjaannya orang kafir. Ya, mungkin ayat ini nanti ada sedikit penjelasan. Oke. Jadi innal ladzina yuhibbuna ini menjelaskan dulu ketika orang-orang kafir Quraisy yang memfitnah istri Nabi, siapa namanya, Siti Khadijah. Siti Khadijah beriman enggak? Beriman. Maka orang-orang kafir dulu, kafir Quraisy itu enggak suka sama istri Nabi, sampai difitnah Siti Aisyah berselingkuh sama orang lain, sampai menyebar luas, viral. Kalau sekarang ya viral gitu. Itu berita keji, padahal berita hoax ya. Disebar luaskan. Yang difitnah, yang diviralkan bukan sembarang orang, istri Nabi, orang yang beriman. Maka orang yang menyebarluaskan, baik non muslim, orang yang tidak beriman, memviralkan keburukan, kejelekan, aibnya orang yang beriman, hati-hati, adzabun alim, maka baginya siksa alimun yang pedih. Gak cuman di dunia
wal akhirah. 2 kali lipat di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka kita wajib menjaga lisan kita, wajib gak boleh ngegosip, wajib menutupi kekurangan orang lain. Walaupun di mata kita dia benar-benar salah, ya, tapi manusia punya hak, walaupun dia salah tapi dia punya hak. Jangan sampai kemudian contoh dia bersalah udah dihukum, jangan sampai disebarluaskan, karena dia punya hak sesama manusia yang wajib dijaga. Paham tuh? Maka sebagai seorang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada istilah dari ulama yang termasyhur, namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdad. Dia pernah berkata, satrul uyub atau satru uyubin nas akhlakul karimah. Orang yang senantiasa menutupi aib sama manusia berarti dia punya akhlaknya baik. Tanda-tanda orang yang akhlaknya baik itu dia mampu menjaga mulutnya daripada memviralkan berita-berita keburukan aib seseorang. Dia mampu menjaga lisannya agar jangan ngegosip. Itulah ciri-ciri orang yang punya akhlakul karimah. Oke, kemudian Syekh An-Nawawi menuliskan beberapa hadis, di antara yang pertama an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? La yasturu, tidak ada orang yang menutup aib abdun, siapa hamba, abdan, yakni menutupi kejelekan orang lain. Tidak ada seorang hamba pun yang menutupi aib daripada aibnya temannya sendiri, aibnya orang lain fid dunya, di dunia, illa satarallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Intinya kalau kita ingin selamat, maka jaga mulut kita. Salamatul insan fi hifdil li, selamatnya manusia tergantung kepada dia pandai-pandai menjaga lisannya. Kalau lisannya tidak dijaga, maka pasti dia gampang banget ngegosip, gampang banget ngebuka aibnya orang lain. Maka kita sebagai orang muslim, kalau mulut kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, maka sebaik-baik mulut adalah dia mampu pandai menjaga lisannya daripada membuka aib orang lain. Paham tuh? Kemudian hadis yang kedua, wa anhu, masih dari Abi Hurairah. Qala, dia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, kullu ummati mu'afan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, wa inna minal mujahirati ayya'mal ar-rajulu bil-lail 'amalan. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan,
Setiap umatku, kata Nabi, mu'afan, orang yang bakal diampuni atau orang yang akan mendapatkan ampunan. Al ulama, para ulama menafsirkan mu'afan ini sebagai media, gitu loh, media pelebur dosa. Contohnya istighfar. Orang yang rajin beristighfar kira-kira dia ada potensi diampuni oleh Allah nggak? Woi, ada nggak? Orang yang rajin beristighfar ada potensi nggak diampuni dosanya oleh Allah nggak? Ada. Maka para ulama menafsirkan mu'afan ini adalah orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ilal mujahirin, kecuali adalah orang yang jelas terang-terangan berbuat dosa. Contoh, dia terang-terangan chattingan, surat-suratan sama banat, janjian sama banat, gonceng-goncengan sama banat. Tuh, hati-hati. Bagi yang sudah bersuami, tuh, dia berani keluar rumah dengan perempuan lain. Tuh, hati-hati. Ini yang kayak gini nih. Ya, orang-orang yang kayak gini nih yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wa inna minal mujahirah. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? A'mal ar-rajulu bil-lail a'malan lain. Contoh, orang yang jelas terang-terangan berbuat dosa, a'mal ar-rajulu bil-lail, malamnya berbuat amalan tersebut, summa yusbihu, tapi sebenarnya Allah menutupi aibnya orang tersebut. Tuh, jelas tidak ada orang yang tahu malamnya, tapi apa yang dia katakan, wa yaqulu ya fulan amiltu al-bari'ata kada wa kada. Coba, dia tahu perbuatan itu keji, maksiat, tapi padahal malamnya udah tutup oleh Allah aibnya, tapi ternyata dia malah membuka sendiri cerita sama temennya, semalam saya habis jalan-jalan sama pacar, habis makan bareng, gonceng-goncengan, peluk-pelukan, diceritain sama temennya. Padahal Allah udah nutup aurat aibnya dia, tapi dia malah ngebuka sendiri, disebarluaskan kepada orang lain. Ini yang tidak ada potensi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai orang yang beriman, amin jangan pernah ya kalian berbuat maksiat kemudian bangga kepada maksiat kalian, bukan malah ditutup-tutupi. Allah aja nutupi aib kalian, masa iya kalian berbuat dosa disebarluaskan kepada teman kalian? Itu tanda-tanda orang yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Padahal isi ya fulan amiltu al-bari'ata kada wa kada wa qad bata yasru, padahal Allah sudah menutupi rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallah, tapi kenapa kamu malah membuka aibnya sendiri? Itu namanya orang yang blow on, bego. Kalau orang sini PA, ya kan? Allah udah nutup aibnya, ngapain diceritain? Kemaksiatan diceritain. Hati-hati, orang yang seperti itu sama aja dia membuka berita yang kemaksiatan, maka hati-hati, dia tidak ada potensi untuk diampuni kesalahannya. Na'udzubillah min. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, masih daripada hadisnya riwayat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, idza zanat al-amatu wa tabayyana zanaha falyajid al-hadda.
yusarrib 'alaiha thumma in zarat asalihata fal yabi'ha walau bi'ablin min sya'ri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi bersabda, idza zanat al-amatu, jika ada seorang budak melakukan zina fatabayyana zana, maka jelas nyata zinanya, falyajlid al-had, maka wajib didera. Apa didera? Dicam. Kalau orang yang berzina itu belum nikah, maka dicambuk berapa kali? 100. Jika ada perempuan itu sudah menikah, nggak cuma dicambuk, rajam aja, ya kan? Tapi di sini adalah perempuan yang belum nikah, maka wajib dicambuk. Summa izanat, kalau memang dia kemudian melakukan hal lagi, falyabi'ha, maka jangan dicela. Yang kedua kalinya, wala yusrib. Jadi ada orang perempuan berbuat zina, wala yusrib, maka jangan dicela, jangan diejek atasnya. Summa, kemudian dia berbuat lagi, ya didera lagi, dicambuk lagi. Wala yusarrib, dan jangan dijelek-jelekin, jangan diviralin, jangan dibuka aibnya, jangan disebarluaskan kejelekannya. Wa summa in zanati tsaniyah, jika dia berbuat ketiga kalinya, fal yabi'ha, maka jauhilah, asingkan aja dia, walau bi abdin min sya'in, walaupun seharga tali yang berbuat dari bulu. Jadi kalau orang udah nggak kapok ini, udah 3 kali berbuat maksiatan, masih aja udah dicambuk 100-200 kali, udah asingkin aja deh. Kirim ke Nusa Kambangan, Bu, ya kan? Tahu Nusa Kambangan? Nusa Kambangan itu daerah sono, Cilacap. Biar dihukum, diasingin aja di sono, ya. Artinya atas ribu itu adalah orang yang mencela di depan umum. Ya memang dia berbuat salah nyata, sudah terbukti, tapi jangan sampai kemudian, karena setiap orang punya hak untuk dijaga aibnya. Jadi ya memang salah, tapi ya dihukum aja, hukum, udah nggak usah sebarluaskan, udah dihukum aja sesuai perbuatannya, nggak usah diviralkan. Karena kita bahas tentang bagaimana akhlak seorang mukmin, ya, yakni disuruh menjaga, menutupi aib atau aurat orang muslim, bahkan tidak boleh muslim. Untuk perempuan itu contoh. Okay. Selanjutnya, wa anhu, masih dari Abi Hurairah qala, dia berkata, utiya an-nabiyyu, jadi didatangi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba umran. Jadi nabi tiba-tiba datangi oleh seorang yang sedang mabuk. Mendem, tau mendem enggak? Lagi mabuk, ya, minum minuman ke sekolah. Idribu, tuh. Nabi marah, udah gebukin aja tuh, kata Nabi, gebukin, suruh gebuk gak, pukulin. Qala Abu Hurairah, faminna al-dharibu biyadi. Terus, dan apa yang terjadi benar. Faminna, dan dari kami, al-dharibu biyadi wa dharibu bina'li wa dharibu bisawbi, ada yang mukul dengan tangan, ada yang mukul dengan sandal, ada yang mukul dengan kain. Orang Nabi yang nyuruh. Falamma insarafa, dengerin, nih Nabi langsung nyontohin gitu loh. Kemudian ketika dia pulang, qala ba'dul qaum, sebagian ulama mengatakan, ahzakallahu,
semoga Allah menghinakanmu. Qala, dengerin nih, Nabi aja mencontohkan kalau ada orang, dengerin, kalau orang ada maksiat udah dihukum aja langsung, gak usah dijelek-jelekin. Kata Nabi, udah kalau dia berbuat salah, mabuk, mendem, pukul aja, nggak usah dicela-cela, ya pukul aja, pukul, ya udah disuruh pukul, tapi setelah itu suruh pergi. Artinya aibnya jangan dibuka, tapi tetap dipukul. Contoh kalian melanggar maksiat, melanggar di pesantren, hukum aja hukum, ya kan? Tapi aibnya disimpan, jangan disebarluaskan, paham? Contoh ada santri kabur, ya dihukum langsung tegas, tapi nggak usah diceritain gitu loh. Ustadz melanggar, contoh ustadz pacaran, ya udah dihukum aja, pakai sanksi kayak botakin sekalian, tapi jangan dibuka aibnya, paham nggak? Karena biar cerah gitu. Nabi aja nyuruh, oke? Karena ini ada sebagian ulama bilang, ada yang mencelanya, semoga tuh tadi orang yang mabuk ini Allah apa katanya menghinanya. Tapi kata Nabi apa? Qala Nabi Muhammad SAW berkata, la taqulu, udah jangan seperti itu, biarin, jangan berkata seperti itu. La taqulu akada la tu'inu, tidak boleh mencela. La tu'inu, karena tu'inu jangan saling mencela alai asyaiton, karena itu sama aja kalian menolong setan. Karena kalau kita rajin mencela orang lain, itu berarti sama aja kalian temannya setan. Temen setan jadi bangga banget kalau ada orang sama muslim sama mencela. Jadi ada keburukan disebar, diomongin gitu loh, digosipin, itu udah nggak etis banget tuh. Itu bikin malah setan seneng, temennya banyak. Baik tuh. Babu Tis'a wa Ashrin, Babu qada'i hawajil muslimin, bab yang ke-29 tentang memenuhi kebutuhan orang muslim. Datang karena diundang hajatnya orang muslim. Hukumnya apa? Kalau diundang orang wajib datang nggak? Kalau kalian diundang orang suruh tahlilan, suruh baca doa, suruh kumpul, wajib datang. Ya, wajib dah. Nah, nggak boleh tidak datang kecuali ada uzur sakit, beda lagi. Contoh yang undang gara-gara orang miskin kamu nggak datang, astagfirullahaladzim. Atau yang undang kamu itu kamu lagi kesel sama dia, nggak datang juga nggak boleh, jadi dosa. Karena ketika ada panggilan kita diundang, wajib datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini, bab ini, kenapa kita harus mendatangi hajat orang muslim. Dia butuh ke kita, ya kita harus datang. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alu, berbuatlah kalian al-khaira, kebajikan, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi niatkan karena Allah, niatin nyenengin tetangga kita, nyenengin keluarga kita, nyenengin sahabat kita, nyenengin kerabat kita. Jangan sampai kita mengecewakannya. Benar-benar diundang dengan sopan, pakai undangan, gak datang lagi. Waduh, kebangetan banget nih. Berarti dia gak mau berbuat kebaikan. Hadisnya ada dua, kayak dua lagi. Wa'an ibni Umar. Hadis ini dikuatkan untuk berbuat kebaikan. Semoga kita mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya Nabi qala, itu Nabi bersabda, al muslimu akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara, la yadlimuhu, oleh karena itu tidak boleh saling menganiaya, wala yuslimuhu, dan tidak boleh saling mendiamkan. Man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memperhatikan datang hajatnya saudaranya, hormati undangan saudaranya, datang hajat saudaranya yang undang kita, karena maka ada Allah fi hajati, maka Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan kepentingannya. Kalau kita peduli sama orang, insya Allah Allah akan peduli sama kita. Kalau kita hormat sama orang, Allah akan hormat, Allah akan menjadikan orang lain jadi hormat kepada kita. Paham? Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang melapangkan urusan kesulitan orang lain sesama muslim, atau mengeluarkan sesama muslim kurbatan, kesulitan, melapangkan daripada muslim kurbatan, kesulitan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil kiamat, barang siapa yang melapangkan urusan, gampangin urusan orang lain, yang orang lain itu punya kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan kesulitan kita di dunia, lebih-lebih yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi kejelekan sesama muslim, satarallahu ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi aib kita kelak di hari muttafaq alaih. Hadis ini sahih. Terakhir, wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Man nafasa an mu'minin, barang siapa yang menghilangkan dari sesama orang beriman kurbatan, kesulitan, min kurabid dunya, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan memudahkan, menghilangkan, anhu atas man nafasa, kurbatan, kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, daripada kesulitan pada hari kiamat. Wa man yasara 'ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan atas urusan orang lain, yasarallahu alaihi, maka Allah akan menggampangkan, memudahkan atas man fid dunya wal akhirah, urusan dunia akhiratnya digampangkan oleh orang. Makanya di orang tuh gampangan, gampang nolong, gampang maafin, gampang, jangan gampang ngambek, jangan gampang apa itu, tersinggungan, cowok tersinggungan, aduh, jangan, nggak boleh. Apa sekarang, jangan lebay, apalagi itu ya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aurat sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi aurat aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi
ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi fi 'auni akhi. Siapa saja yang wallah, demi Allah, fi aunil 'abdi, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya manakala selama hambanya mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang memudahkan jalan, dan barang siapa yang dimudahkan tariqan yaltamisu bi ilman, barang siapa yang dimudahkan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menggambarkan salallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menuju surga. Wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yasluna kitaballah. Dan siapa saja yang sengaja niat berkumpul di baitin, di rumah Allah, di masjid, di musola, di pengajian, min buyutillah, daripada masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, yatsluna, di mana mereka kumpul niat membaca kitab Allah, Al-Quran. Nggak cuman membaca Al-Quran, belajar di majelis ta'lim, di pondok pesantren, wayatadara sunahu, dan kemudian memperdalam kandungannya, bainahum, di antara mereka, illa nazalat, kecuali Allah turunkan alaihim as-sakinah, ketenangan baginya. Jadi salah satu daripada keutamaan membaca Al-Quran adalah hati kita jadi tenang, hati kita jadi damai. Wa khasyiyatuhum, dan dia senantiasa diliputi ar-rahmah, kasih sayang. Wa aftuhum, dan senantiasa memberikan ampunan siapa malaikat, dan dia senantiasa didoakan oleh para malaikatnya Allah bagi orang yang senantiasa rajin baca Quran sama guru, sama ustaz. Kemudian gak cuman baca, dia menghayati, mentadaburi, ya, mendalami isi Quran dan sampai mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana Al-Quran itu akan menjadi sakinah, damai, tenang untuk dirinya. Kalau cuma sekedar baca, tidak tahu isinya, mah gak bakal tenang itu hati. Tapi kalau kita bisa baca, mendalami, mentadaburi, kemudian sampai mengamalkan, itulah insya Allah jadi tenang hati kita. Kemudian wadakarahumullah fi man indahu, kemudian Allah akan menyebutkan siapa yang di sisinya, wa man bata'a bi amaluhu lam yusri' bi nasabu, dan barang siapa bato'a, yang lambat, bi amaluhu, lambat beramalnya, maka kata Allah, lam yusri' bihi nasabu, maka dia tidak akan cepat meraih derajat. Jadi kalau bisa jangan malas gitu loh. Jangan malas. Kalau ingin cepat, kita nanti pas di Siratul Mustaqim, kayak naik pesawat jet, lewatnya berarti kita rajin ibadah, rajin jamaah, rajin ngaji, jangan malas. Baik tuh. Oke, wallahu a'lam bishawab. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasanal kafi
asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.